Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan, saya Ajeng Khalifah dengan NIM 185500028 dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adipati Surabaya. Gimana teman-teman? Udah pada tahu belum dengan trigonometri? Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu dengan trigonometri. Pada umumnya, trigonometri adalah materi yang mempelajari tentang suatu sudut. Sebelum itu, mari kita mencari tahu, apa sih trigonometri itu? Siapa penemunya? Dan apa kegunaan dari trigonometri itu sendiri? Ternyata trigonometri ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu, mulai dari zaman Mesir kuno, Babilonia, serta peradaban lembah sungai Indus. Beberapa penemu trigonometri diantaranya adalah Al-Buzani, Abu Nasr Mansur, Aryabhata, Ptolemy, Al-Marwazi, Hipparchus, dan yang lebih terkenal lagi adalah Al-Batani. Al-Batani ini sampai sekarang disebut sebagai bapak trigonometri. Pastinya kalian sudah penasaran kan kata trigonometri itu berasal dari mana? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metro. Trigonon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Oleh karena itu, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan suatu sudut segitiga dan perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan arsitektur, astronomi, trigonometri ini sangat bermanfaat sekali. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil seperti pada bidang navigasi, kita bisa mengukur jarak antar pesawat. Pada bidang arsitektur, bagaimana kita mencari bangunan-bangunan kuno dan mengukur tinggi bangunan tersebut. Bisa juga untuk mengukur tinggi sebuah pohon. Pastinya kita akan merasa kesulitan jika mengukur tinggi sebuah pohon dengan cara manual. Maka dari itu, bisa menggunakan aplikasi trigonometri. Selain itu, aplikasi trigonometri bisa digunakan pada bidang astronomi untuk mengukur jarak antar benda-benda di luar angkasa. Ternyata, trigonometri juga digunakan untuk menentukan arah kiblat melalui segitiga bola. Sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Dari segitiga siku-siku ini didapatkan perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sinus, yang perbandingannya depan per miring. Bisa disingkat agar kita lebih mudah menghafal yaitu demi. Jadi sin demi, sin sama dengan depan per miring. Yang kedua yaitu kosinus, perbandingannya samping per miring, bisa disingkat sami. Jadi kosami yang artinya kos sama dengan samping per miring. Yang ketiga yaitu tangen, yang perbandingannya depan per samping, bisa disingkat desa. Tan desa yang artinya tam sama dengan depan per samping. Yang keempat yaitu kotangen. Kotangen ini adalah kebalikan dari fungsi tangen. Jadi kotangen sama dengan samping per depan. Yang kelima yaitu sekan. Sekan ini kebalikan dari kosinus. Jadi sekan sama dengan miring per samping. Dan yang keenam adalah kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Jadi kosekan sama dengan miring per depan. Selanjutnya yaitu
bagaimana menentukan sudut-sudut istimewa? Nah, sudut-sudut istimewa ini bisa ditentukan tanpa menggunakan alat bantu kalkulator. Sudut-sudut istimewa diantaranya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh bagaimana menentukan nilai perbandingan dari sin 45 derajat. Andaikan kita mempunyai segitiga sama kaki. Dari segitiga tersebut terdapat dua sudut 45 derajat dan satu sudut 90 derajat. Di mana di depan sudut 45 derajat adalah 1, maka kita bisa menentukan panjang depan sudut 90 derajat atau bisa disebut dengan sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Jadi sisi miring atau panjang dari depan sudut 90 derajat itu adalah akar 2. Dari itu kita bisa menentukan nilai perbandingan dari sin 45 derajat. Perbandingan dari sin sendiri adalah sin demi. Sin sama dengan depan per miring, di mana sisi depannya adalah 1 dan sisi miringnya adalah akar 2, maka sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan menjadi 1 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi kita peroleh perbandingan dari sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Nah, sedikit mengenai sudut dan kuadran. Posisi sudut dalam bidang koordinat dikenal dengan sebutan kuadran. Dalam bidang koordinat terdapat 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1, terletak antara sudut 0 derajat dan 90 derajat, atau bisa ditulis X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari 90 derajat. Di mana di kuadran 1 ini nilai perbandingan fungsi trigonometri semuanya hasilnya positif. Dan yang kedua yaitu kuadran 2, terletak antara sudut 90 derajat dan 180 derajat, atau bisa ditulis X lebih besar dari 90 derajat dan X kurang dari 180 derajat. Yang ketiga yaitu kuadran 3, terletak antara sudut 180 derajat dan 270 derajat, atau bisa ditulis dengan X lebih besar dari 180 derajat dan X kurang dari 270 derajat. Nah, di dalam kuadran 3 ini yang bernilai positif hanyalah fungsi tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Yang terakhir yaitu kuadran 4, terletak antara sudut 270 derajat dan 360 derajat, atau bisa ditulis dengan X lebih besar dari 270 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Di dalam kuadran 4 ini, nilai fungsi trigonometri yang bernilai positif hanyalah fungsi cos dan kebalikannya yaitu sekan.
Untuk memudahkan kalian dalam menghafal nilai-nilai trigonometri dalam 4 kuadran tersebut, kalian bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong, yang artinya semua dalam kuadran 1 bernilai positif. Sindikat di dalam kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Tangannya dalam kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah fungsi tangan dan kebalikannya, yaitu kotangan. Dan yang terakhir kosong. Di dalam kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah fungsi kos dan kebalikannya, yaitu sekang.